Dek, tanya Pak Menteri, tidak pernah dibayangkan bisa jadi bupati 2 periode. Sudah itu istri beliau lagi jadi bupati, sudah itu jadi menteri lagi. Pasti salah satu resepnya karena beliau menjaga sholat. Biarlah hidup kita terkenal cakep, kaya, cerdas, tapi sholat dengan baik, daripada sudah jelek, tidak terkenal, pengangguran, mulutnya bau, keteknya busuk, setiap bicara terlempar-lempar lidurnya, apa-apa, tidak sholat lagi. Pada taklim kita kali ini, saya akan menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, di usia kabupaten kita yang 252 tahun, percayalah bahwa perjalanan kabupaten ini pasti ada masalah. Jangankan sebuah kabupaten, dalam rumah tangga saja pasti ada masalah. Contoh, adik-adik sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, contoh paling sederhana, waktu kita kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak, mau kerja jadi pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Tidak, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya? Tidak, mau lagi menjadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Tambah masalah besar, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya, ditangkap KPK. Apalagi? Coba lihat. Bapak pikir kalau istri cantik bukan masalah? Istri cantik digoda orang, apalagi kalau suaminya jelek, tambah masalah. Berarti bagus kalau jelek istri, Ustadz. Istri jelek dihina orang, masalah. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti ketemu di gedung. Sampai di gedung, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah juga. Berarti bagus kalau banyak istri, Ustaz. Lebih masalah lagi. Semua orang punya masalah. Tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Semua orang ada masalah. Ini yang di atas panggung, saya tahu semua masalahnya ini bapak-bapak ini. Hah? Apa masalahnya? Ini bapak-bapak mau kawin lagi takut sama istrinya. Mana ada orang? Nih yang bicara. Pak Menteri, orang pikir saya tidak ada masalah. Besar masalah saya. Apa masalah saya sekarang? Banyak janda-janda curhat. Ustadz, baru saja suami saya meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimlah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, boleh ke sekalian Ustadz jadi imam dalam hidupku? Modus. Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Maka alhamdulillah, alhamdulillah, Allah tidak mengatakan, Ibu Bupati kalau mau 2 periode jadi kaya dulu. Tidak.
Dasat Latif, kalau mau selesai masalahmu, kau jadi bupati dulu. Tidak. Wahai hambaku, kalau ada masalahmu, kau jadi anggota DPR dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Dengar baik-baik. Kalau ada masalahmu, Allah cuma meminta kalian ista'inu bis sabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Maka adik-adik sekalian yang mau dapat jodoh, mau dapat jodoh, perbaiki solatmu. Saya kasih contoh sederhana. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Allah. Jadi kalau mau dapat dunia ini, dekati yang punya dunia. Contoh sederhana, saya akrab dengan Ibu Bupati. Saya datang ke Banyuwangi sini. Assalamualaikum Ibu Bupati yang terhormat. Saya lagi di bandara, mau keliling-keliling cari orang Sulsel di sini silaturahmi, tapi tidak ada mobil saya Ibu Bupati. Apa Ibu Bupati? Dia telepon ajudannya. Pak Ustadz, mohon maaf, saya lagi di Jakarta mendampingi Pak Menteri, tapi soal mobil tidak usah cemas, gampang Pak Ustadz. Beliau telepon ajudannya. Ajudan, siap. Itu ajudan biar lagi makan kacang goreng, ditelepon siap, kalau perlu dia telandang bulat-bulat itu. Siap Ibu. Itu ada Ustadz Dasat di lapangan bandara. Tolong kau bawakan mobil full bensin. Jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. 1 jam kemudian datang ajudan. Izin Pak Ustadz, ini ada kiriman kendaraan dari Bupati. Silahkan gunakan selama Pak Ustadz di Banyuwangi. Ini juga ada uang oleh-oleh. Selesai masalah saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab yang sama punya mobil. Sebaliknya, ada orang yang dari Sulawesi Selatan, tidak pernah ketemu Ibu Bupati, tidak pernah kenalan, tidak pernah didengar namanya. Datang ke sini dia telepon, Assalamualaikum Bu Bupati, saya lagi ada di Banyuwangi, bolehkah pinjam mobilnya? Siapa ditelepon Pak Ibu Bupati? Kapolres. Tangkap dia, pasti tukang tipu. Saya tidak kenal kok tiba-tiba, pasti tukang tipu. Tangkap dia. Begitu juga dengan sedulur-sedulur sekalian. Solatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur, tiba-tiba ada masalah kau berdoa, ya Allah capek sudah saya hidup di dunia ini, ya Allah, ya Allah capek saya menghadapi ini. Kata Allah, malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Maka saudara-saudara sekalian, kecil buat Allah memberikan kalian dunia. Allah cuma minta perbaiki solatmu. Adik-adik, kecil buat Allah kasih kau pekerjaan yang baik. Kecil buat Allah ibu-ibu lunasi utangmu. Kecil buat Allah kasih kau pergi umroh haji. Kecil buat Allah. Allah cuma minta perbaiki solatmu. Ada yang bilang, saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Allah ya kalau sholat kau ngupil. Malik yaumiddin. Iya kan? Iya, saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat. Asar lagi. Barusan kok tidak ikhlas. Malah ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu? Panas Ustaz. Boleh, itu menunjukkan kamu tidak ikhlas ketemu Allah. Kalau enggak pakai BH sholat, gimana ya kalau dia ruku? Oh.
Ada ibu-ibu di sini menghadap Pak Menteri Pan RB, tidak pakai itu. Kau datang kantor Pak Menteri, mohon maaf Pak Menteri, ditempelin kau sama istrinya. Hah, kurang ajar ini. Hei, kau sholat tapi sholatmu tidak ikhlas. Mana buktinya? Kamu sholat itu juga celanamu kau pakai kencing. Kencingnya kencing berdiri. Masih ada 1-2 tetes. Ya ketawa cewek, ini urusan laki-laki. Gimana kalau kita kencing Ustaz di tengah jalan tidak dapat air? Kalau tidak dapat air, ambil tisu. Hei, ambil ini tisu. Anggaplah ini daun. Di jalan kan tidak ada tisu Ustaz, anggap ini daun. Cara gosoknya, jangan kasih lihat laki perempuan, ini laki-laki, urusan laki-laki. Anggap ini daun. Cara gosoknya, daun pertama ambil gosok ke bawah. Cewek, ini urusan laki-laki. Ambil lagi daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Begitu cara gosoknya. Jangan begini, tambah kotor. Sholat tidak semangat betul. Ada orang sholat kayak ditiup angin. Ada lebih semangat. Allahu Akbar. Kau ketawa karena membayangkan diri sendiri toh. Ada juga sholat tidak ingat Allah. Dia sholat cari duit. Allahu Akbar. Tadi duit saya 200 dari bupati. Beli bensin 100.000. Mana ini 100? Allah, belum didapat. Sambil dia periksa kantongnya itu. Kau sholat tapi tidak ingat Allah. Siapa kau ingat? Kunci motor. Begitu kau sholat lupa, mati. Tersimpan kunci di motor. Pak imamnya panjang lagi bacaannya. Pasti kau bilang, Pak, hilang sudah motor saya, hilang sudah motor. Kau sholat, betul sholat, tapi kau tidak serius. Kenapa tidak serius? Kau tahan kentut. Kau ketawa karena pernah kau rasakan semua ini. Maka wajar 30 tahun kau sholat tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Sholatmu main-main. Allahu Akbar. Adik-adik ini yang masih sekolah, masih kuliah, kecil buat Allah kasih kau dunia. Saya tadi tiba di sini, saya tidak pernah bayangkan bisa seinjak ini Banyuwangi. Kenapa saya bisa sampai di sini? Apa karena saya kaya? Tidak. Apa karena saya gagah? Lebih gagah Pak Menteri. Coba lihat Pak Menteri. Masya Allah. Pak Menteri memang gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau mau foto semua sama saya toh? Paling hancur saya kalau emak-emak. Foto dulu Ustaz, selfie, ulang Ustaz, kabur, ulang lagi Ustaz, kabur. Dalam hatiku biar 10 kali dan mukamu yang kabur. Ya, Dek, tanya Pak Menteri. Tidak pernah dibayangkan bisa jadi bupati 2 periode. Sudah itu istri beliau lagi jadi bupati. Sudah itu jadi menteri lagi. Pasti salah satu resepnya karena beliau menjaga sholat. Biarlah hidup kita terkenal, cakep, kaya, cerdas, tapi sholat dengan baik, daripada sudah jelek, tidak terkenal, pengangguran, mulutnya bau,
keteknya busuk, setiap bicara terlempar-lempar lidurnya, apa-apa, nggak sholat lagi. Hei, apa susahnya sholat? Ayo saudara-saudara sekalian, jelaskan ke saya, kenapa kau tidak sholat? Ustaz, saya tidak bisa kena air. Tayamum, Allah kasih kau keringanan, silakan tayamum. Ustaz, saya sakit, silakan kau sholat. Kenapa? Saya sariawan Ustaz. Kau sholat sariawan. Allah, Allah tahu kau lagi sakit. Apa lagi? Ketika ada pesta pengantin, dia dempul mukanya, coklat, biru, krem, abu-abu, kayak orang sudah tabrak tiang listrik. Pakai lagi jilbab sakaratil maut. Ada pernah lihat jilbab sakaratil maut? Itu yang kainnya 2 meter, dia ikat lehernya. Dia kasih bunga di sini, terpaksa lehernya kayak robot. Jalan lagi pakai roknya sempit. Kata suaminya, buru-buru kau Bu, ketinggalan kita ini. Sudah ada Pak Menteri. Tunggu dulu Pak. Beleng-beleng. Kapan lagi banyak perempuan dah sholat? Biasanya perempuan banyak dah sholat kalau haid. Gratis 5 hari ditambah bonus 2. Kata bapaknya, nak, kenapa kau belum sholat? Biasanya cuma 5 hari, ini sudah 7 hari kau belum sholat. Apa katanya? Belum bersih Pak, masih ada sedikit-sedikit. Kata bapaknya, apa kau bohong? Apa bohong Pak? Saya mau lihat. Hei Ustadz, dia ndak kaya karena dia cerdas. Ada kala cerdasnya Nabi Nuh. Di kampung saya, Sulawesi Selatan, ada satu kabupaten yang ahli bikin perahu. Tapi sehebat-hebatnya bikin perahu, tetap aja dia bikin perahu pesisir pantai. Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung. Begitu cerdasnya Nuh alaihissalam. Gagah Ustadz, ada kala gagahnya Nabi Yusuf. Yusuf alaihissalam, manusia tergagah di dunia. Begitu gagahnya Yusuf alaihissalam, Allah perintahkan Nabi Yusuf waktu itu diperintahkan oleh raja, silakan ibu-ibu kumpul, pegang bawang, pegang pisau, iris bawang. Mereka sedang iris bawang, Yusuf alaihissalam suruh lewat Yusuf, semua ibu-ibu terpesona. Ini bukan manusia, ini malaikat. Dia sadar, dia iris tangannya. Begitu pesonanya Nabi Yusuf. Ada gagah begitu di sini ndak sadar dia iris tangannya. Jangankan iris tangan, bau ketek aja lewat kita. Bau betul. Yusuf alaihissalam cakap tetap beribadah kepada Allah. Tinggi jabatan. Ustaz, saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Ayub seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat, melenting-lenting ulat dari pahanya, dari pipinya. Hati dan lidahnya saja tidak dimakan ulat. Beliau tetap sholat. Tinggi jabatannya Ustaz. Ada yang kalah jabatannya Rasulullah Muhammad SAW, penghulu para nabi, kekasih Allah. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Maka saudaraku, kalau hidupmu susah, rumah tanggamu tidak pernah bahagia, pasti sholatmu bermasalah. Satu, pesan hari ini, perbaiki sholat. Sholat sebaik-baiknya. Kalau sholatmu baik, insya Allah Allah berikan kamu. Tapi kalau saya sudah sholat Ustaz, apa yang saya minta Allah tidak kasih, percaya apa yang kamu minta tidak baik. Sudah pasang baleho, sudah jual Jawa untuk jadi caleg, kok tidak terpilih? Allah tahu bukan caleg tempatmu yang terbaik. Perbaiki sholatmu, apa yang kamu minta Allah kasih. Kalau kau tidak dikasih, maka percaya apa yang kamu minta tidak baik. Ustaz, saya rajin sholat, kok istri saya jelek? Ya sudah, itulah jodohmu. Itulah yang
terbaik. Kenapa istrimu jelek? Karena kalau istrimu cantik, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Maka saudara, perbaiki sholat. Ibu bapak sholat, insya Allah Allah yang akan perbaiki hidup.